Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kajian singkat malam ini adalah mengejar derajat tinggi di surga. Para santri, silakan dicatat, tema kajian singkat malam ini adalah tentang mengejar derajat tinggi di surga. Setiap kita umat Islam wajib hukumnya memiliki cita-cita, memiliki keinginan yang kuat agar nanti di alam akhirat bisa masuk surga. Bahkan kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Bahkan kalau bisa masuk surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Itu yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada setiap kita umatnya ini. Rasulullah bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa harus surga Firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus hanya ada singgasana Allah Sang Maha Rahman. Dari surga Firdaus memancar sungai-sungai mengalir ke bawahnya. Jadi surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat, kata Rasulullah. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Itu derajat-derajat disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang membela agama Allah, berjihad membela agama Allah. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu, menurut versi hadis ini, adalah antara ujung langit dan bumi. Sangat jauh. Menurut versi hadis Imam Al-Bukhari. Menurut hadis Imam Muslim, jarak antara surga derajat satu dengan yang lainnya adalah antara ujung timur dan barat. Menurut hadis Imam An-Nasai, jarak antara satu derajat dengan yang lainnya macam perjalanan selama 100 tahun lamanya. Kenapa Allah harus menyiapkan banyak derajat? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 Allah katakan, "Walikullin darajatim mimma 'amilu." Dan masing-masing dari mereka akan diberikan derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi menungso urip ning donya niki, Pak, antara siji wong karo sing liya niki gak padha. Kualitas amal solehnya itu gak sama. Ada sebagian orang itu beribadah wajib toy, gak tahu ngelakoni sing sunah.
Sholat wajib, tok qobliyah enggak, ba'diyah enggak pernah, tahajud enggak pernah. Ya siji kalian tiyang sing nglakoni sholat wajib juga sholat sunnah. Nah, sekarang pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan surga yang tertinggi? Catat baik-baik santri, untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, caranya yang pertama adalah dengan rajin mencari ilmu agama. Itu caranya untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di surga. Bahkan bukan hanya di surga saja, di dunia pun begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi caranya untuk mengangkat derajat dunia akhirat, apalagi di surga, ya kudu rajin-rajin menuntut ilmu agama. Karena itu mencari ilmu agama itu hukumnya wajib, Pak. Kewajiban mencari ilmu agama itu bukan berarti khusus untuk anak-anak saja, khusus untuk orang-orang anak-anak yang masih belajar di bangku sekolahan, perkuliahan. Tidak, setiap kita wajib belajar. Dengarkan baik-baik nasihat-nasihat ilmu agama. Maka niki wajib niki. Perhatikan untuk jamaah masjid niki. Ketika anak-anak kita itu belajar tampil di mimbar, Pak, jangan dihina. Jangan dihina, camkan baik-baik ini siapapun di antara kita. Yang disampaikan anak-anak ini hadis Rasulullah, Pak. Ini anak uzur, anak-anak belajar ceramah macam begini kok kemudian minggat ditinggal, itu melecehkan agama. Unzur makal wala tangzur mangkal. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan memperhatikan anaknya yang menyampaikan. Itulah yang kemudian kalau sudah meremehkan ilmu macam begini, demi Allah saya katakan dunia akhirat dia akan direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Lu kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dulunya, yang sekarang menjadi orang yang hebat, iku biyen ya belajar perancar ceramah ngaten. Kiai-kiai, ulama-ulama yang sekarang punya pondok pesantren besar-besar, biyen waktu masih kecil ya belajar macam adik-adik niki. Enggak kemudian ujuk-ujuk pinter ceramah kemana-mana, enggak, dulunya belajar tampil di hadapan banyak orang. Saya juga dulunya begitu. Saya kelas 1 SMP itu sudah berani khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Dari kecil saya sudah biasa, dan itu harus belajar. Satu. Yang kedua, caranya untuk mengangkat derajat yang tinggi nanti di surga adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Catat baik-baik, dengan menghafalkan Al-Quran. Apa dasar hukumnya? Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Nanti di surga Allah akan serukan, Allah akan katakan kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ini. Kata Allah, ikra wartaki. Ikra, baca. Kata Allah, hafalanmu itu baca dan disilahkan kalian naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dengan fasih hafalanmu itu sebagaimana kalian sudah menghafalkan di dunia. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqru'a. Karena sesungguhnya di mana derajatmu nanti, di mana tempatmu nanti adalah di akhir ayat yang kau baca.
Jadi berdasarkan hadis ini ternyata nanti di surga setiap kita akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca hafalannya masing-masing. Para santri, semakin banyak kalian menghafal Al-Quran, akan semakin tinggi derajatmu. Baca, kata Allah. Begitu dibaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini orang langsung melesat macam naik lift, langsung melesat naik ke atas. Kalau sudah mentok di mana akhir hafalannya, disitulah tingkatan surganya. Karena itu, ini nasihat untuk anak-anakku para santri. Mumpung kalian masih kecil, hatinya masih bersih, nggak punya dosa, belum ada beban untuk cari nafkah, belum ada beban untuk nyaur utang, maka isi hati dan otak kalian untuk banyak-banyak diisi dengan ilmu agama. Hafalkan ayat demi ayat. Demi Allah saya katakan, kalau kalian tidak isi dengan ilmu agama, terus bergulir waktu gitu, sebentar kemudian jadi orang tua berumah tangga, sudah hilang nih kesempatan ini. Memang di mana-mana yang namanya santri itu capek. Malam hari harus bangun, tapi itu nikmat. Nanti kalau sudah terisi, terasa ilmu yang banyak, itu nanti akan nikmat. Ada dua orang dulur kembar, wajahnya podo, dedeke podo, persis wajahnya podo. Kalau seandainya Allah takdirkan sing siji bodoh, sing siji berilmu, yakin demi Allah, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang ilmu, yang berilmu. Masih rupane podo, persis fisiknya, tapi Allah pasti akan mengangkat derajatnya yang punya ilmu ini. Yakin, hakul yakin. Sebab itu, ayo maksimalkan, mumpung masih ada yang membimbing, maksimalkan untuk belajar. Ini baru 2 poin, insya Allah pertemuan akan datang kita lanjutkan beberapa poin selanjutnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.